Lakukanlah kepada orang lain apa yang kamu ingin orang lain lakukan kepadamu. Semua hal yang baik sulit dicapai, dan hal yang buruk sangat mudah didapat. Ini adalah salah satu pepatah bijak yang sangat terkenal dari seorang filsuf terbesar dari negara China, Confucius. Siapakah Confucius dan apa saja keteladanan yang bisa kita pelajari darinya? Selamat datang di channel ini dan selamat menonton. Pada zaman Tiongkok kuno di sebuah kota Chifu, negara Lu, sekarang provinsi Santong, hiduplah seorang filsuf besar yang dikenal dengan nama Confucius. Ia lahir pada tahun 551 sebelum Masehi, di masa periode musim semi dan musim gugur, yaitu masa di mana Tiongkok terpecah-pecah menjadi beberapa negara bagian. Pada masa itu, moral masyarakat berada di level terendah. Segala macam kejahatan seperti mencuri, merampok, bahkan membunuh antar saudara pun sudah menjadi hal yang biasa. Disebutkan bahwa Confucius lahir pada masa yang tepat. Ayahnya adalah seorang panglima perang dan ibunya seorang ibu rumah tangga yang rajin. Namun ketika ayahnya sudah tidak menjabat lagi, keluarga mereka mengalami kesulitan finansial dan akhirnya jatuh miskin. Ketika Confucius masih muda, ia telah kehilangan ayahnya. Demi menghidupi keluarga, Confucius melakoni banyak pekerjaan seperti mengurus domba dan kuda, menjaga buku, tukang jahit, dan juga tukang kayu. Ibunya meninggal dunia saat ia berusia 26 tahun. Kehilangan kedua orang tua di saat usia yang masih sangat muda telah mempengaruhi dirinya dan membuatnya menjadi lebih introspektif dan cenderung merenung makna hidup. Sejak kecil, Confucius sudah menunjukkan semangatnya dalam belajar, yang gemar membaca buku-buku klasik. Dia melakukan perjalanan ke seluruh Tiongkok, mengajar orang-orang tentang etika, moral, dan filsafat. Pada usia 50 tahun, Confucius kembali ke negara asalnya, Lu. Di sana, dia diangkat sebagai pejabat tinggi dan memberikan banyak saran kepada raja-raja tentang cara terbaik untuk memerintah negara. Namun akhirnya Confucius meninggalkan negara Lu karena ia merasa kecewa dengan para pejabat dan tidak suka dengan ide-idenya. Bahkan pimpinan daerah Lu saat itu sudah tidak lagi memperhatikan urusan pemerintahan. Confucius mengembara dari satu kota ke kota lain, dari utara ke timur untuk menyebarkan paham idealismenya. Tapi para pemimpin pada masa itu banyak yang tidak sepaham dan tidak menyukai ide-ide yang diberikan Confucius. Pada masa itu, para penguasa lebih senang memberikan hukuman yang sangat berat kepada bawahan. Sedangkan bagi Confucius, seorang pemimpin harus memimpin dengan cinta kasih agar bawahannya mau bekerja dengan baik. Karena ditolak oleh para penguasa saat itu, akhirnya Confucius tidak memiliki pekerjaan dan ia harus hidup dalam kelaparan. Confucius hidup dalam kemiskinan selama sebagian besar hidupnya. Meskipun dia terkenal sebagai seorang guru dan filsuf besar, dia tidak pernah tamak akan kekayaan dan kemewahan, dan selalu hidup dengan sangat sederhana. Hal ini juga selalu diajarkan Confucius kepada para muridnya. Confucius menghabiskan sisa hidupnya dalam perjalanan, mengajar, dan menulis. Dia menulis banyak buku tentang filsafat, termasuk Analek yang dianggap sebagai karyanya yang paling terkenal. Confucius dikenal sebagai seorang guru yang sangat bijaksana dan teladan, dan selalu memperhatikan etika dan moralitas dalam hidupnya. Ia mengajarkan pentingnya memelihara hubungan sosial yang baik, menjaga integritas pribadi, dan mematuhi aturan-aturan sosial yang telah ada. Selama hidupnya, Confucius telah mengalami banyak cobaan dan rintangan yang seringkali diabaikan dan dianggap tidak penting oleh para penguasa dan pejabat di Tiongkok pada masa itu. Namun, ia terus berjuang dan mengajar, bahkan ketika ia dipaksa untuk mengasingkan diri dari kota asalnya. Meskipun Confucius meninggal pada tahun 479 sebelum Masehi, ajarannya terus hidup dan berkembang di Tiongkok. Ia dianggap sebagai salah satu dari 5 raja yang agung dalam sejarah Tiongkok, dan ajarannya telah berkembang ke seluruh dunia. Dalam hidupnya yang panjang dan penuh perjuangan, Confucius telah memberikan kontribusi besar bagi budaya dan sejarah Tiongkok.
serta menginspirasi banyak orang di seluruh dunia untuk mempelajari ajarannya yang bijaksana dan penuh makna. Dalam hidup ini, kita juga pasti pernah mengalami banyak cobaan dan rintangan. Sebagian besar orang mungkin akan berpikir, kenapa hidup ini begitu sulit dan menderita? Kenapa hidup saya tidak seberuntung orang lain? Kenapa pekerjaan yang saya lakukan tidak selancar orang lain? Dari kisah hidup Confucius kita dapat melihat bahwa ternyata seorang filosof sebesar Confucius pun mengalami cobaan dan rintangan. Jika seandainya Confucius menyerah saat itu, maka kita tidak akan pernah mengenal nama besar Confucius dan ajaran-ajarannya yang begitu menginspirasi. Dari semua ajaran Confucius, ada satu ajaran yang paling terkenal dan diyakini bisa membawa kita menjadi seorang yang sukses dan bernilai dalam hidup ini. Ajaran tersebut dikenal sebagai 5 sifat mulia. Menurut Confucius, ada 5 sifat mulia yang harus dimiliki seorang manusia jika ingin hidupnya menjadi lebih bermakna. Yaitu yang pertama, dan berarti kebajikan atau kasih sayang. Confucius menganggap bahwa kebajikan harus menjadi tujuan hidup setiap orang. Untuk mencapai dan, seorang harus belajar untuk menghargai, menghormati, dan memperhatikan orang lain. Yang kedua adalah I. I berarti kebenaran, integritas, atau pribadi luhur. Confucius menganggap bahwa memiliki kepribadian yang luhur adalah prasyarat untuk membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Seseorang harus mempertahankan integritas dalam segala aspek kehidupannya, termasuk dalam tindakan dan perkataannya. Yang ketiga adalah Li. Li berarti etika atau norma sosial. Confucius menganggap bahwa etika dan norma sosial adalah penting untuk menjaga ketertiban dan harmoni dalam masyarakat. Seseorang harus mengikuti norma-norma sosial yang berlaku, termasuk dalam tata cara berbicara, berpakaian, dan berperilaku. Yang keempat adalah Ce. Ce berarti kebijaksanaan atau pemahaman. Confucius menganggap bahwa seseorang harus memperoleh pemahaman yang baik tentang dunia dan dirinya sendiri untuk mencapai kesempurnaan. Seseorang harus terus belajar dan memperoleh pengetahuan untuk menjadi bijaksana. Yang kelima adalah Sin. Sin berarti kepercayaan atau kesetiaan. Confucius menganggap bahwa seseorang harus mempertahankan kepercayaan dan kesetiaan pada setiap orang. Seseorang harus memenuhi janji dan berusaha menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh orang lain. Demikianlah kebijaksanaan yang bisa kita pelajari dari seorang Confucius. Semoga apa yang saya bagikan hari ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua. Jika kalian menyukai video ini, silakan di like, share, dan jangan lupa untuk subscribe. Dukungan sekecil apapun sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Kalian juga bisa memberikan ide dan saran dengan menulis di kolom komentar di bawah. Sekian dan terima kasih sudah menonton.